Saudara, fakta kematian wartawan tribratatv.com, Riko Sempurna Pasaribu dan 3 orang anggota keluarganya telah terungkap. Kebakaran yang merenggut nyawa 4 orang itu ternyata bukan karena insiden semata, melainkan disengaja. Eksekutor pembunuhan sudah ditangkap polisi. Namun, kini yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapakah otak dari pembunuhan keji ini? Beberapa waktu lalu, saudara, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni R dan Y dalam kasus pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Polisi menangkap keduanya pada tanggal 6 Juli 2024 di Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Keduanya ini merupakan eksekutor daripada peristiwa pembakaran. Tertangkapnya kedua pelaku ini setelah polisi melihat rekaman CCTV di lokasi kejadian. Polisi masih mendalami kasus ini dengan metode scientific crime, termasuk mencari kemungkinan tersangka lainnya yang terlibat. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Polisi menyebut pada Kamis 27 Juni 2024 dini hari, kedua tersangka yakni R dan Y datang ke rumah korban untuk melakukan survei terlebih dahulu. Mereka berdua ini, saudara, berboncengan dan sudah membawa solar beserta pertalite dalam 2 botol. Keduanya memastikan kondisi rumah korban dan di sekitaran lokasi. Setelah dilakukannya pemastian atau setelah memastikan kondisi di rumah korban dan sekitar rumah korban aman, keduanya menyiramkan campuran bahan bakar solar dan pertalite ke beberapa bagian dinding rumah korban hingga memicu terjadinya kebakaran. Setelah rumah korban terbakar, kedua pelaku ini kemudian meninggalkan lokasi. Polisi menyebut dari hasil rekaman CCTV, kedua pelaku datang ke lokasi dengan menggunakan selimut. Selain itu, polisi juga telah mengantongi identitas penjual bensin tempat kedua pelaku ini membeli bensin. Menurut keterangan saksi, kebakaran ini diduga terjadi pada pukul 3 dini hari. Saat itu, korban baru tiba di rumah pada pukul 1 dini hari atau 2,5 jam sebelum peristiwa terjadi. Sempat terjadi beberapa kali ledakan dari dalam rumah sehingga membuat warga menjauh dari lokasi atau titik api kebakaran. Hal ini dikarenakan korban menjual BBM eceran dan gas LPG isi ulang sehingga menyebabkan api semakin cepat menyambar seisi rumah. Selain mengungkap pelaku pembakaran, polisi juga mengungkap hasil otopsi yang dilakukan oleh ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Hasil otopsi menjelaskan ada jelaga atau abu arang di saluran pernafasan keempat korban. Ahli forensik bilang keempat korban ini mengalami luka bakar level 6 atau luka bakar yang cukup parah. Korban tadi kita menjumpai bahwasanya keempat korban tadi dalam keadaan masih hidup. Seperti yang Bapak Kapolda katakan tadi bahwasanya kita menjumpai adanya jelaga pada saluran napas sampai ke lambung korban. Ini menyatakan bahwasanya korban keempatnya dalam keadaan hidup pada saat terjadi kebakaran. Penangkapan terhadap 2 tersangka ini sekaligus membuktikan kecurigaan dan temuan dari Dewan Pers. Sebelumnya, Dewan Pers menyebutkan salah satu dugaan penyebab kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan ketiga anggota keluarganya setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Karo, Sumatera Utara dan menyenggol oknum aparat. Dan yang membuat kematian Sempurna Pasaribu semakin janggal adalah korban ini sempat bercerita pada rekannya jika dirinya merasa terancam. Korban bahkan tidak pulang ke rumah selama 4 hari. Dan di hari yang naas itu, korban memutuskan pulang untuk memberikan uang kepada istri dan memilih untuk tidur di rumah. Penelusuran KKJ Sumatera Utara menemukan sebelum kebakaran ini terjadi, ada saksi yang melihat beberapa orang tak dikenal bolak-balik melihat rumah dari Sempurna Pasaribu. Dewan Pers meminta TNI Polri untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus ini secara terbuka.
bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan. Kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Dugaan keterlibatan oknum TNI mencuat lantaran saat menjelang kematiannya, Sempurna Pasaribu tengah intens dalam memberitakan perihal perjudian di Tanah Karo. Menjawab hal ini, Kapolda Sumatera Utara bilang bahwa POM dan 1 Bukit Barisan telah masuk dalam tim gabungan. Sementara itu, Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Muhammad Hasan menegaskan untuk mendukung penuh upaya polisi dalam mengusut kasus pembakaran rumah wartawan yang menyebabkan korban beserta istri, anak, dan cucunya meninggal dunia. Dari POM TNI sudah bergabung di posko dan kemudian rekan-rekan dari yang lain kami tunggu. Terkait dengan keterlibatan pihak mana saja, tentu kita harus kembali pada bukti. Bukti apa yang kita miliki untuk kemudian menetapkan tersangka baru nanti. Kami sudah mengantongi orang-orang yang kemudian bertindak untuk kemudian berhubungan dengan para 2 pelaku ini. Mohon waktunya untuk kami konstruksikan dengan buktinya. Memberikan dukungan penuh ya, TNI, khususnya dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan, karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan ya, pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Polda. Anak Sempurna Pasaribu resmi melapor ke Polda Sumatera Utara. Ia meminta polisi dan TNI untuk mengusut tuntas pembakaran rumah yang mengakibatkan ayah, ibu, dan 2 anggota keluarga lain meninggal. Dugaan tindakan pembunuhan. Dan saya yakin keluarga saya tidak murni kebakaran, melainkan dibakar. Saya berharap agar Bapak Kapolda dan Pangdam mengusut tuntas kasus yang menimpa keluarga saya sampai ke akar-akarnya. Pihak keluarga mengaku lega karena terbukanya tabir kebakaran yang menewaskan keluarganya karena murni tindak kejahatan. Keluarga juga sempat terkejut karena kedua eksekutor diketahui merupakan adik korban. Maksud kami diketahui oleh adik korban yang merupakan teman korban di lapangan. Tak berhenti di kedua eksekutor, keluarga minta polisi untuk mengusut tuntas siapa yang menjadi dalang pembakaran rumah yang mengakibatkan Sempurna Pasaribu dan anggota keluarganya meninggal dunia. Ketahui, Pak. Kalau saya sendiri tidak mengenal mereka. Kalau menurut keterangan dari keluarga atau seperti apa? Seperti adik saya ini, memang kalau si pelaku itu rekan-rekan abang mendiang. Berarti saya teman sendiri tidak mengenal. Kenal lah berarti ya, Bang. Harapan kita kepada pihak kepolisian nih, Bang, seperti apa ini, Bang? Harapan kami dari keluarga Pasaribu mendiang, ya semoga permasalahan ini bisa selesai terbukti sampai ke akar-akarnya. Riko Sempurna Pasaribu merupakan wartawan Tribrata TV.com. Rekan-rekan korban mengenalinya sebagai sosok pribadi yang sederhana. Sebagai wartawan, Sempurna ini dikenal berani mengkritik hal yang dianggap tidak benar, terutama soal judi dan narkoba. Pemikiran kritis ini tak hanya dituliskan Sempurna lewat artikel beritanya, namun juga diupload atau diunggah di media sosial. Saking tajamnya pemikiran Sempurna ini, tak jarang rekan hingga atasannya khawatir dengan keselamatannya. Seperti disampaikan polisi bahwa kemungkinan tersangka bertambah
mungkin terjadi. Polisi sejak pekan lalu telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka untuk masyarakat yang mengetahui terkait informasi yang ada di lapangan untuk dijadikan tambahan penyelidikan. Polisi memastikan setiap informasi yang didapat akan dirahasiakan oleh pihak kepolisian. Temuan polisi menjadi babak baru dalam pengusutan kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Setelah 2 eksekutor berhasil ditangkap, kini tantangan polisi adalah mencari siapa otak dari pelaku pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang dan menemukan motif dari kasus ini. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesimpang siuran. Apalagi jika memang sudah ada unsur kesengajaan dari oknum untuk membungkam kerja jurnalis.